Jadi kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu kunci keselamatan adalah tutur kata yang keluar dari lisan kita. Tergelincir dalam tutur kata itu bisa menyebabkan kebencian dan permusuhan antar manusia, dan bahkan bisa membuat kita tergelincir ke neraka. Oleh karena itu kita perlu mengendalikan tutur kata kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih merujuk ke sabda Nabi daripada pepatah tadi. Rasulullah SAW menjamin orang yang bisa mengendalikan tutur katanya, lisannya, itu akan masuk surga. Rasulullah bersabda, "Mayyadman li baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Ini asalnya ada orang yang bertanya, kepingin bisa masuk surga. Terus Rasulullah bilang, siapa dapat memberi jaminan kepadaku bahwa dia akan menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya. Antara dua rahang berarti lisan, mulut, dan di antara kedua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Rasulullah berani menjamin ini. Jadi kalau bisa mengendalikan dua itu, maka insya Allah masuk surga. Untuk timingnya pembahasan ini saya kira relevan supaya kita lebih berhati-hati di dalam bertutur kata ketika kita menjalani puasa Ramadan. Karena tutur kata yang salah, yang menghasilkan dosa, itu mengakibatkan puasa kita sia-sia. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang puasa tapi dia tidak meninggalkan kata-kata atau perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh, tidak memerlukan jerih payah dia untuk meninggalkan makanan dan minuman. Itu artinya pahalanya hilang kalau seseorang tidak bisa mengendalikan ucapannya. Oleh karena itu kita terapkan ini mulai sekarang ini. Kita puasa, udah kita kendalikan, kita jangan omong sembarangan. Semua percakapan kita sehari-hari ini dicatat dan direkam oleh malaikat yang bertugas, dan rekaman itu nanti akan digunakan oleh mereka sebagai barang bukti dalam persidangan kita di padang mahsyar. Jadi sebenarnya Allah itu kan bisa saja langsung orang ini salah masukin neraka, orang ini baik masukin surga, bisa. Tapi Allah menggunakan cara yang orang itu tidak bisa membantah. Karena orang-orang ketika di padang mahsyar, di sidang, itu ada yang berusaha bohong, tapi tidak mungkin bohong di sana karena ada bukti, dan mau ngeles. Ya, semua orang itu basirah. Basirah itu bisa melihat kesalahannya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun orang itu menyampaikan excuse-nya. Oh, aku dulu kan karena begini Tuhan, aku kan karena terlalu sibuk ini, terlalu sibuk ini. Itu alasan gitu. Ya, tapi intinya adalah bahwa semua ucapan kita itu pasti dicatat dan direkam nanti menjadi barang bukti. Itu tadi sabda Nabi. Firman Allah bisa kita lihat di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada ada seseorang mengucapkan sesuatu ucapan, sesuatu perkataan, melainkan di dekatnya ada malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Yang kita suka menyebut malaikat raqib dan atid. Sebenarnya raqib itu artinya itu selalu dekat, atid selalu hadir.
Jadi nggak bisa kita meleng, karena mereka selalu ada di dekat kita dan selalu ada, tidak pernah meninggalkan tempat. Banyak orang tidak menyangka atau tidak mengetahui atau bahkan tidak percaya bahwa Allah selalu mendengar apapun yang mereka bicarakan. Oleh karena itu perlu pencatatan itu. Bahwa banyak orang yang tidak menyangka atau tidak percaya, itu bisa kita baca di surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Jadi kita tidak bisa ngeles lagi. Oleh karena itu, daripada ngeles nanti, sekarang kita hati-hati saja. Ya, karena tutur kata itu mempengaruhi nasib kita, Allah mewanti-wanti agar kita berhati-hati di dalam berbicara, dengan memilih kata-kata yang terbaik. Istilah yang dipakai oleh Allah itu kata-kata yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik, dan dengan cara yang terbaik pula. Karena apa? Setan selalu mengintai, selalu berada di sekitar kita, menanti kelemahan kita. Begitu kita lengah atau kita tuh tergelincir dalam ucapan, setan masuk untuk menggoda kita dan membangkitkan kebencian, kemarahan, dan permusuhan. Kenapa sih setan tuh tertarik sekali atau senang sekali membuat kebencian, kemarahan, dan permusuhan? Iya, soalnya begitu seseorang itu membenci orang lain, dia nanti ingatnya sama orang yang dibenci. Jadi mengingat orang itu tidak hanya orang yang dicintai saja. Kalau kita mencintai seseorang, kita rindu. Karena rindu kita lalu ingat. Tapi ketika kita benci, itu kita juga ingat terus sama orang itu. Ingat, kesal, dendam, dan sebagainya. Nah, kalau ingat semacam itu, lalu setan mempunyai celah, orang itu kan menjadi lupa kepada Allah. Pikirannya sibuk mikir orang yang dibenci, yang dimusuhi tadi. Terus lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, gampang sekali dia disetir oleh setan. Ya. Oleh karena itu, misalnya kita melihat ada perilaku pejabat, perilaku pemerintah yang kurang pas, ya bahas, tapi nggak usah pakai kebencian. Ya. Bahas itu kalau untuk misalnya ini mestinya akan lebih baik begini dan sebagainya. Itu lebih ke memikirkan bagaimana sebaiknya untuk memperbaiki, tapi jangan ada kebencian atau apalagi permusuhan. Ya. Allah bersabda, wa qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan kata-kata yang paling baik. Inna syaitana yanzahu bainahum. Setan itu selalu menggoda untuk menimbulkan perselisihan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Setan itu adalah musuh yang nyata terhadap manusia. Ketika setan memusuhi kita, itu tidak dengan cara setan itu memukul kita atau menembak kita, enggak. Setan itu memusuhi kita, yang penting kita celaka. Diusahakan kita lupa kepada Allah, terus dikasih iming-iming melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, lalu dengan pelanggaran itu, lalu orang itu menjadi layak dimasukkan ke neraka. Jadi target setan itu memasukkan semua keturunan Nabi Adam, karena mereka dendam kepada Nabi Adam. Pokoknya sebisa mungkin seluruh anak cucu Nabi Adam itu masuk neraka. Itu target mereka. Oleh karena itu, kita membatasi diri agar berbicara hanya yang baik saja. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam aja. Ya, jadi ini beda ya dengan omongan orang bahwa diam itu emas.
silence is gold. Enggak, dalam Islam itu tidak berlaku. Karena kalau silence is gold itu ya diem aja. Orang Islam itu kalau ada kemungkaran di sisi kita yang kita punya akses, kita nggak boleh diem, kita mesti ngomong. Dan kalau ada orang butuh bimbingan, kita mesti menyampaikan. Kalau kita diem saja, kita dosa. Jadi pepatah yang untuk kita bukan itu. Pepatah kita lebih ini dari Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia berbicara yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Jadi ngomong, ya, tapi ngomongnya dibatasi yang baik. Kalau nggak bisa, diam aja. Dilihat dari segi kegunaan dan bahaya. Jadi kalau kita ngomong, kita timbang-timbang dua hal. Ada gunanya enggak, ada bahayanya atau tidak. Kalau kita memakai kriteria itu, maka kita bisa membagi ucapan itu menjadi 4. Yang pertama, berguna tanpa bahaya. Berguna tapi bahayanya sama sekali nggak ada. Yang kedua, berguna tapi berbahaya. Yang ketiga, tidak berguna dan tidak berbahaya. Yang keempat, tidak berguna dan berbahaya. Nggak ada gunanya dan malah berbahaya. Coba, kalau ada 4 ini, pilihan kita yang mana? Nah, pertama, berguna tanpa bahaya. Yang kedua, berguna berbahaya. Yang ketiga, tidak berguna dan tidak berbahaya. Dan yang keempat, tidak berguna tapi dia berbahaya. Pilih mana? Cara milihnya pertama gini. Kita singkirkan dulu yang kita tidak mau melakukan. Sepanjang ada bahayanya, apakah dia berguna atau tidak? Kalau ada bahaya, tinggal. Nah, jadi dengan begitu, yang nomor 2, berguna tapi berbahaya, tinggal. Yang nomor 4, tidak berguna tapi berbahaya. Nah, udah jelas, udah berbahaya, nggak ada gunanya, tinggal. Jadi nomor 2 dan nomor 4 sudah kita eliminate. Tinggal nomor 3 dan 1. Nomor 3, tidak berguna dan tidak berbahaya. Jadi netral-netral aja. Kita pakai nggak? Nggak usah. Kenapa? Buang-buang waktu. Umur kita ini kan terbatas. Karena umur kita ini terbatas, ya kita pilih yang ada gunanya aja. Kalau itu meskipun tidak berbahaya, tapi kan nggak ada gunanya, useless. Untuk apa? Itu tidak efisien. Umur kita pendek, harus efisien, efektif, produktif, gitu. Nah, jadi di antara 4 kriteria tersebut, kita memilih hanya 1, yaitu nomor 1, yang berguna dan tidak ada bahayanya. Yang berguna tanpa ada bahaya, itu kita tinggalkan. Yang nomor 2 dan 4 kita tinggalkan karena masih ada unsur bahayanya, meskipun kadang-kadang ada gunanya. Yang nomor 3 kita tinggalkan karena tidak ada gunanya, tidak ada bahayanya. Itu berarti buang-buang waktu. Allah menganjurkan kita seperti di surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang beruntung. Di ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Kriteria nomor 1 itu yang sholatnya khusyuk. Yang kedua ini, yaitu mereka berpaling atau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal-hal yang tidak ada gunanya itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita meninggalkan perbuatan dan percakapan yang tidak ada gunanya. Beliau memberi kriteria orang mukmin yang baik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bahwa seseorang itu Islamnya baik
adalah dia meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya. Jadi orang beriman yang baik adalah setiap yang dilakukan itu bisa diminta pertanggungjawaban bahwa itu berguna. Setiap yang dilakukan. Nah, ini kan berarti sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Terus agar kita bisa bertutur kata yang baik, Rasulullah menganjurkan kita berpikir dulu sebelum bertutur kata. Ya, kita berpikir dulu dan cara berpikirnya yang jujur. Jadi kejujuran dimulai dari pola pikir. Jangan pernah ada pikiran bohong atau melenceng. Jujur. Nanti kata-kata yang jujur itu akan menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidq." Kamu harus menerapkan kebenaran, kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bar. Karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu akan mengarahkan dia menuju ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa taharras sidqa hatta yuktaba indallahi sidqa. Kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk selalu benar, selalu jujur dan selalu mencari kejujuran. Nah, kalau sikapnya seperti itu, maka Allah mencatat dia sebagai siddiq, orang yang selalu melakukan kebenaran, mengucapkan kebenaran, dan apapun yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tahu seorang yang dijuluki As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau mau belajar dari segi success story, siapa yang bisa diambil jadikan teladan sebagai siddiq, kita ambil kepribadian Abu Bakar. Ya, terus kita juga hindari berbicara yang tidak dipikir dulu. Biasanya orang yang ngomongnya tidak mikir itu suka ngomongnya meledak-ledak, asal bunyi, aspun, tanpa dipikir sebelumnya. Jadi ada istilah juga sih, saya pernah mendengar seorang dosen ngomong kepada mahasiswanya, kamu ini mulutmu lebih cepat daripada pikiranmu. Artinya apa? Ngomongnya belum dipikir, belum dipikir kok sudah ngomong, sudah mengomentari. Jadi misalnya ada kasus, terus dipelajari bersama, terus belum dipikir sudah komentar. Ya, kemungkinan salah itu besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Orang yang paling aku sukai dan besok tempat tinggalnya di hari kiamat itu yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik. Kalau akhlak itu jadi tindakannya baik, ucapannya juga baik. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah ats-tsartsatsun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Wah, ini istilah-istilah bahasa Arab yang tidak gampang ya. Orang-orang yang paling aku tidak sukai dan paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah orang-orang yang kalau berbicara teriak-teriak, meledak-ledak, terus ngomongnya asal-asalan dan berlagak sombong. Nah, kita lihat orang yang suka ngomong keras tapi tidak dipikir itu, orang yang tidak suka berpikir atau yang tidak knowledgeable itu punya kecenderungan kalau ngomong meledak-ledak keras. Nah, kalau kita baca di surat Al-Hujurat
Itu kan eh, orang-orang itu dianjurkan kalau berbicara di dekat Rasulullah suaranya tone down, rendah. Nah, orang-orang yang suaranya tinggi itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Jadi kita biasakan kalau bicara tidak usah meledak-ledak. Jadi sebelum berbicara kita mesti pelajari dulu apakah perkataan kita mengandung manfaat atau bahaya. Bahkan lebih lanjut, apakah tepat waktunya. Kadang-kadang yang kita ucapkan benar, tapi timingnya nggak pas. Terus juga kita lihat apakah orang yang kita ajak bicara itu relevan apa enggak. Kadang-kadang kan ada orang omongnya bagus, tapi nggak relevan gitu. Orang yang bersangkutan nggak relevan atau waktunya nggak cocok gitu. Nah, Allah wanti-wanti, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kamu jangan mengikuti atau berbuat sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmunya atau kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok pandangan kita, pendengaran kita, pikiran kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi di antara tutur kata yang baik adalah tutur kata yang menganjurkan bersedekah. Perbuatan baik menganjurkan melakukan perbuatan baik dan menganjurkan perdamaian. Yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi kalau kita ingin ngomong yang berguna, menganjurkan bersedekah. Bersedekah itu kok diutamakan sih, kenapa sih? Coba di dalam Al-Quran di surat 4 ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika bitigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh orang lain memberi sedekah atau menyuruh berbuat yang baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena dalam rangka mencari ridho Allah, maka kelak akan kami beri kepadanya pahala yang besar. Jadi menurut ayat ini omongan yang paling baik itu anjuran untuk bersedekah. Coba kalau kita lihat zaman kita sekarang ini, mana lebih banyak uang yang beredar di masyarakat dan uang yang nongkrong di bank. Uang yang nongkrong di bank itu banyak sekali. Tentu bank-bank itu berusaha untuk membuat keseimbangan antara duit yang masuk dan duit yang masuk itu artinya dalam bentuk tabungan atau deposito dan sebagainya, dana pihak ketiga itu jumlahnya jangan beda jauh dengan dana yang dipinjamkan untuk kredit. Nah, apalagi sekarang ini pandemi, bank-bank makin males memberi pinjaman kepada pengusaha karena bisnis apa yang punya prospek bagus pada saat seperti ini? Hanya sedikit. Oleh karena itu mereka tidak mau meminjamkan. Padahal kalau bank itu duitnya orang lebih banyak menumpuk di dia, sedikit yang disalurkan berarti bank itu akan membayar bunga lebih banyak daripada dia mendapatkan bunga dari orang yang meminjam. Nah, itu nanti akan goncang yang biasa disebut loan to deposit ratio. Tapi aneh, Bank Indonesia memberi kesempatan kalau kamu punya duit lebih, sini bawa sini, nanti dikasih bunga. Bank-bank komersial senang sekali. Ini aku tidak usah meminjamkan kepada pengusaha, aku sudah bisa dapat untung dari BI. Dari BI tidak mungkin ada utang yang tidak terbayar. Jadi bad loan itu
rendah, nggak ada kalau di BI. Udah begitu dapat untung. Nah itu artinya apa? Duit yang nongkrong di bank komersial dan nongkrong di Bank Indonesia itu begitu banyak, sehingga kegiatan bisnis di lapangan itu menjadi terlalu sedikit. Karena kegiatan itu terlalu sedikit, akhirnya tidak ada employment, tidak ada payment, nggak ada gaji. Kalau nggak ada gaji, makin banyak orang miskin. Nah, salah satu cara mengatasi itu sedekah. Supaya orang-orang yang miskin itu jangan sampai tidak makan. Jadi tolong mereka. Tentu yang lebih bagus, duit itu jangan nongkrong dong. Itu nanti kalau nongkrong nggak ada gunanya. Dan duit yang nongkrong di bank itu besok akan diwujudkan berupa logam, dipanaskan di neraka, terus ditempelkan di orang itu, ya seperti disetrika. Jadi jangan sampai kita itu besok disetrika oleh harta kita sendiri, ya. Jangan sampai harta kita justru mencelakakan kita. Kita manfaatkan. Kalau kita sedekahkan, atau setidaknya dipakai untuk employment, ya ada risiko rugi, tapi juga ada kesempatan dapat untung. Jadi bisnis selalu itu ada opportunity, kesempatan mendapatkan untung. Kalau ada kesempatan dapat untung, pasti ada risiko rugi. Makin besar kesempatan dapat untung, maka makin besar juga kemungkinan rugi. Tapi itu dipelajari dulu, gitu. Ya, kembali ke masalah tutur kata. Seseorang yang jujur dalam tutur kata itu mempunyai kecenderungan perilakunya menjadi baik atau layak. Layak itu artinya layak untuk bergaul. Ya. Orang yang tidak layak bergaul itu orang-orang yang lebih banyak merugikan orang lain. Nah, kalau orang lain itu dalam suatu kemasyarakatan, society, maka perbuatan yang seperti itu menjadi antisosial. Nah, kalau kita ingin baik, dimulai dari berpikir benar dan ucapan yang benar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan yang tepat, yang benar. Kalau kamu mau berkata yang benar, maka Allah akan membuat perilakumu menjadi soleh. Soleh itu layak. Kalau kamu jujur, nanti perilakumu menjadi wajar. Orang yang tidak jujur itu kan berarti ada yang disembunyikan. Itu perilakunya menjadi aneh-aneh. Kok begitu sih? Ya karena ada yang disembunyikan. Kalau orang jujur nggak perlu menyembunyikan sesuatu, maka perilakunya menjadi wajar. Udah begitu Allah nawarkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Nah, agar kita tidak memiliki kecenderungan bertutur kata yang buruk, kita mulai dari pikiran. Hindari banyak berprasangka terhadap orang lain. Jadi kalau kita nggak tahu reasoningnya kenapa dia berbuat sesuatu, nggak usah kita cari-cari. Kemungkinan besar itu salah. Ada orang membagi sedekah lalu terus ngapain ya itu bersedekah? Barangkali dia ingin pencitraan kali. Nah, prasangka seperti itu tuh salah, atau kemungkinan besar itu salah. Ya. Inna katsiran minadh-dhanni itsmun. Banyak di antara prasangka itu dosa. Karena yang namanya prasangka itu kan tanpa dasar. Kalau tanpa dasar, kemungkinan salah itu besar. Maka udah kita hindari aja berprasangka pada orang lain. Ya. Banyak berprasangka bisa menyebabkan seseorang suka menggunjing orang lain. Gunjing, itu barangkali gini-gini nih, barangkali kok diomongin. Kalau saya dulu sebagai wartawan, nggak ada barangkali itu ditulis, nggak boleh, harus fakta. Barangkali nggak kepakai.
Nah, pikiran kita itu, kalau di dalam pikiran kita ada barangkali gini, nggak usah lah, nggak usah dibahas. Ya, Allah melarang kita berbanyak prasangka di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu menyebabkan menghasilkan dosa. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain. Jadi ngorek-ngorek buruknya orang itu. Nggak usah, ngapain? Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Nah, menggunjing itu jelek, digambarkan oleh Allah kejelekannya itu. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi menggunjing itu ibaratnya temannya itu mati kemudian dagingnya dimakan. Itu kan jahat. Nah, karena itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, lalu untuk menghindari omongan yang jelek, hindari kesombongan. Ya, merasa diri hebat itu bisa menimbulkan kesombongan. Allah melarang kita menyombongkan diri karena kesombongan bisa mendorong seseorang untuk mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok itu kan kata-kata jelek. Nah, kenapa ngolok-olok? Karena dirinya merasa hebat. Lalu karena merasa dirinya hebat, menganggap orang lain apaan itu, dianggap rendah. Maka akibatnya lalu menghina orang lain. Dan menghinanya itu kadang-kadang dalam bentuk memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, yang bisa membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan. Allah melarang kita seperti itu. Dan di surat Al-Hujurat juga ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kaum laki-laki suka mengolok-olok kaum laki-laki yang lain. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan Allah, anda juga wanita secara khusus, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah ada kelompok wanita mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian suka mencela. Di sini disebut mencela dirimu sendiri, artinya saling mencela. Dan jangan memanggil orang lain dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ini yang seringkali kelihatannya enggak kelihatannya ringan. Manggil gendut gitu. Tapi aneh, saya punya teman yang kalau saya tanya namamu siapa sih? Udah panggil aja aku gendut. Terus setelah berapa tahun dia mau bilang namanya siapa begitu. Kok kamu berubah? Dulu kalau ditanya namanya bilang gendut aja. Nah, dulu kan jahiliyah Pak, sekarang sudah ngaji. Sekarang udah ngaji. Ya, kita memanggil orang lain gendut aja jangan, kok malah minta dirinya dipanggil gendut gitu. Jadi jangan memanggil dengan lakop, julukan yang ada unsur penghinaan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Jadi orang beriman jangan memanggil orang secara buruk. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 11. Ketika kita merasa benar, kita juga hati-hati. Hati-hati gini.
kita ini kan dianjurkan oleh Allah selalu mencari kebenaran, dan kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang berbasis kebenaran. Tapi hati-hati ya, kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu, kadang-kadang kita lalu terus merasa sok, wah aku nih yang paling benar. Akibatnya apa? Ngolok-olok orang lain. Ya, jadi ketika kita merasa diri benar, kita harus waspada. Jangan keluar kata-kata yang jelek. Tentu kita harus meyakini bahwa kita telah benar ketika beriman kepada Allah dan melaksanakan ajarannya. Dengan demikian kita meyakini bahwa agama orang lain salah. Dan kalau kita mengakui agamaku ini benar, berarti kan konsekuensinya agama orang lain salah. Tapi ketika kita menganggap agama orang salah itu, kita jangan lalu terus mengutuk-ngutuk mereka. Kita keyakinan kita itu tidak perlu diungkapkan dalam bentuk maki-maki atau kata-kata permusuhan kepada orang lain. Karena orang yang kita musuhi nanti akan memusuhi kita. Bisa jadi mereka membalas dengan maki-maki kita atau bahkan maki-maki Allah. Kita dianjurkan untuk mengajak mereka mengikuti jalan yang benar dengan cara yang baik, dan kita dilarang mengutarakan kata-kata permusuhan seperti mencaci. Allah memperingatkan kita di surat Al-An'am 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki-maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, nggak usah kita maki-maki. Kenapa? Kalau kita maki-maki nanti mereka balas maki kita. Mereka akan memaki-maki Allah. Ya, menurut ayat ini, saya ulang lagi, jangan kamu memaki sembahan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Karena mereka nanti akan maki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, tanpa dasar. Pokoknya yang penting balas. Gitu. Dengan demikian, mulut kita itu memukul tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar, karena mulut itu hanya satu bagian dari diri kita. Kalau mulut kita ini lancang sehingga celaka, yang celaka bukan hanya mulut. Mungkin kepala kita celaka, dijotos orang. Mungkin kita masuk penjara, ya, seluruh badannya celaka, misalnya. Ya. Jadi mulut ini memikul tanggung jawab yang besar karena dia menjaga keselamatan seluruh jiwa raganya. Mengatakan, oleh karena itu mulut harus hanya mengatakan yang baik dan menghindari kata-kata buruk. Kalau demikian, maka seluruh jiwa raga akan selamat. Kalau seluruh anggota badan kita bisa berbicara, misalnya, kalau misalnya kita umpamakan mereka bisa bicara, tentu kita akan bisa mendengar keprihatinan mereka dan pesan mereka kepada mulut, agar mulut selalu berhati-hati dalam bertutur kata. Karena mereka menggantungkan nasib mereka pada mulut. Ini contoh yang gampang diilustrasikan. Ini, kalau kita bepergian naik bis, tentu sopirnya satu dan yang diberi wewenang. Ini berarti nyawanya orang, misalnya penumpangnya itu ada 50. Nyawanya 50 orang itu tergantung pada cara nyetirnya orang itu satu. Kalau ceroboh, ya bisa celaka dan bisa mati semua. Begitu sopir pesawat terbang. Nah, karena pesawat terbang itu lebih besar risikonya, seringkali sebelum terbang para pilot itu diperiksa. Tapi nyatanya ada saja yang lolos, pilot yang minum minuman keras yang bisa membahayakan penerbangan. Ya, jadi ibaratnya mulut kita itu seperti sopir bis, lalu penumpang itu, Mas atau Pak, hati-hati ya kalau nyetir. Gitu. Nah, badan kita itu juga begitu, tangan kita, kaki kita, mulut,
hati-hati ya kalau ngomong, karena keselamatan kita itu bergantung pada caramu ngomong. Jadi sebenarnya itu dari Rasulullah ya. Rasulullah mengungkapkannya begini. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha nukaffirul lisan fayaqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Ketika seseorang manusia memasuki pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya merendahkan diri kepada lisan. Merendahkan diri karena apa? Perannya itu lebih didominasi oleh mulut. Gitu. Lalu mereka ngomong kepada mulut, hai mulut, bertakwalah kamu kepada Allah untuk kepentingan kami. Kami bergantung kepadamu. Apabila kamu istiqomah, kamu berjalan lurus, maka kami istiqomah, kami selamat. Tapi kalau kamu melenceng, maka kami pun juga melenceng. Kami ikut celaka. Jadi kita biasakan ngomong kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah juga bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Iman seseorang hamba manusia tidak akan lurus sampai lurus hatinya, dan hati tidak akan lurus sampai lurus pula lisannya. Jadi orang yang beriman itu harus lurus pikirannya, lurus ucapannya, dan lurus perilakunya. Insya Allah selamat. Itu yang kita cari ya. Jadi ringkasnya yang kita bahas pagi ini, kita harus berhati-hati di dalam bertutur kata agar kita selamat dunia akhirat. Rasulullah menjamin orang yang menjaga lisan akan masuk surga. Sebelum berbicara, kita pelajari dulu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita kemukakan dengan baik sambil menjaga kejujuran. Kita hindari banyak prasangka agar tidak ingin menggunjing, tidak ingin menghina, tidak ingin mengolok-olok, dan tidak ingin memaki-maki. Iman yang lurus akan membimbing hati dan tutur kata menjadi lurus.